Contoh kitab akidah yang dipakai di kitab-kitab pesantren modern ini, tolong perhatikan para kiai, dari hati paling dalam saya tidak ingin menggurui, semoga kalimat ini sampai kepada mereka. Kalau sayang kepada anak-anak kita, gantilah kitab itu bukan kitab Ahlus Sunnah, walaupun judulnya I'tiqad atau Tauhid Ahlus Sunnah yang ditulis oleh Saleh Fauzan, ulama Wahabiyah di Saudi, masih hidup. Apa kata dia? Bermaulid itu sama dengan merayakan Natal, dan dia mengatakan itu tasyabbuh bin Nasara, itu menyerupai Nasrani. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, yang menyerupai satu kaum bagian dari kaum itu. Menyerupakan antum melakukan maulid dengan kaum Nasrani, kira-kira orang Nasrani terima nggak? Sama nggak maulid kita dengan Nasrani? Coba lihat, oh, teman-teman kita Nasrani sebangsa, karena negara kita negara ketuhanan yang Maha Esa, negara beragama, mereka mengadakan Natal tanggal berapa di Indonesia? 25. Di Mesir mungkin 6 atau 7 Januari, hanya hari itu aja. Sedangkan kita setiap pekan kita buat maulid. Itu pertama ya. Dan saya yakin orang-orang Nasrani tidak ridho kita disamakan dengan mereka maulid ya. Terus kenapa sampai orang sepintar Saleh Fauzan menyamakan maulid dengan perayaan Natal Nasrani? Itu karena dia nggak mengerti hakikat maulid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bekasi dingin? Serius? Sejuk ya? Tuh AC beneran, kirain keramatnya Bang Dik datang. Alhamdulillahilladzi tajalla birahmanatihi ala habibihi Sayyidina Muhammad, walhamdulillahilladzi ja'alana mimman ihtafala bimaulidihi wa syakara bizuhurihi. Ngerti gak Pak Dik? Nggak, itu ekspresiku aja baca bahasa Arab, cara mensyukuri jadi umat Nabi Muhammad SAW. Tapi aku lupa kalau lagi di samping Bang Dik ya, dipanggil Buya nggak bisa bahasa Arab, iya caranya itu. Maaf Bang Dik ya. Kita emang terlalu tega untuk Bang Dik ini. Saudara-saudariku, capek nggak? Pegel doang? Serius? Jarang-jarang kan bikin majelis dari siang sampai malam nggak berhenti ya. Ini persiapan akhir zaman ini, ngaji nggak boleh kendor, insya. Dan itu nggak mungkin bertahan kecuali karena ruhnya cinta kepada Sayyidina Muhammad SAW. Itu menjawab pertanyaan Bang Dik, gimana supaya cinta? Kenal dulu dong. Kalau nggak kenal mungkin nggak cinta. Maka bermaulid, kita tadi mengkaji apa sih yang dibaca orang waktu maulid, yang tadi dibaca tuh oleh Bang Ustadz ini Dawami. Itu yang dibaca, itu yang kami jelaskan siang tadi jam 1 sampai jam 5. Cuma kita khawatir Bang Dik kan pinggangnya sudah mulai keberatan, pengennya ngajak dari siang. Dan tidak ada rasa syukur yang lebih besar kecuali mensyukuri lahir dan wujudnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika semua para nabi ingin menjadi umat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka berdoa, kita nggak tahu kapankah kita berdoa jadi umat Nabi Muhammad, dan kita dilahirkan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ini anugerah yang agung, ini nikmat yang paling besar. Semoga Allah Ta'ala
meridhoi kita semua, yang dipanjangkan umurnya semoga di dalam semangat menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dijemput lebih awal semoga husnul khatimah. Ya. Mau lanjut ngaji atau tanya jawab? Tanya jawab. Ngaji dulu bentar. Ya, udah buka halaman, tar dulu Bang Dik. Kenapa maulid dibidahkan orang? Itu ya? Bukan gini ya, kalau langsung ngaji kan ada saya. Iya. Buat apa saya datang? Kan saya nggak bisa ngaji, bisa tanya jawab dong. Nyenengin saya dulu Bu ya. Oke. Ya. Jadi pertanyaannya tadi apa? Iya, kok nggak kelar-kelar, pertama dibitah-bitahin terus. Oke. Yang nggak seneng sama maulid itu dua aja. Satu, orang nggak mengerti, itu bahasa halusnya Bang Dik, bahasa kasarnya al-jahil bihi. Apa itu Mi? Ya nggak usah diterjemahin, ntar orangnya marah. Yang kedua, asyaitan aduwullah, syaitan musuh Allah, musuh Nabi Muhammad SAW. Yang melarang maulid itu dua aja, yang nggak ngerti. Yang kedua, musuh orang yang kita maulidkan ini, dua aja. Dan saya berbaik sangka kepada orang yang membid'ahkan ini dari kalangan para ustadz, karena dia tidak mengerti hakikat maulid. Contoh, kitab akidah yang dipakai di kitab-kitab pesantren modern ini, tolong perhatikan para kiai, dari hati paling dalam saya tidak ingin menggurui, semoga kalimat ini sampai kepada mereka. Kalau sayang kepada anak-anak kita, gantilah kitab itu. Itu bukan kitab Ahlus Sunnah, walaupun judulnya I'tiqad atau Tauhid Ahlus Sunnah, yang ditulis oleh Saleh Fauzan, ulama Wahabiyah di Saudi, masih hidup. Apa kata dia? Bermaulid itu sama dengan merayakan Natal. Dan dia mengatakan itu tasyabbuh bin Nasara, itu menyerupai Nasrani. Wa man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, yang menyerupai satu kaum bagian dari kaum itu. Menyerupakan antum melakukan maulid dengan kaum Nasrani, kira-kira orang Nasrani terima nggak? Sama nggak maulid kita dengan Nasrani? Coba lihat, oh, teman-teman kita Nasrani sebangsa, karena negara kita negara ketuhanan yang Maha Esa, negara beragama, mereka mengadakan Natal tanggal berapa di Indonesia? 25. Di Mesir mungkin 6 atau 7 Januari. Hanya hari itu aja. Sedangkan kita setiap pekan kita buat maulid. Itu pertama ya. Dan saya yakin orang-orang Nasrani tidak ridho kita disamakan dengan mereka maulid ya. Terus kenapa sampai orang sepintar Saleh Fauzan menyamakan maulid dengan perayaan Natal Nasrani? Itu karena dia nggak mengerti hakikat maulid. Dia kira hakikat maulid itu sama seperti orang-orang Nasrani meyakini Sayyidina Isa, Yesus. Betul nggak? Kalau seandainya dia faham orang maulid tidak nyembah Nabi Muhammad SAW, tidak meyakini Nabi Muhammad sebagai titisan Tuhan, tidak ada istilahnya apa ya, 3 oknum, nggak ada. Bukan. Saya sampaikan itu ke Gubernur Kalsel Bang Dik, Paman Birin, tahun lalu langsung dibuat 12 hari. Tahun ini Bang Dik dia buat 40 hari. Ya, semoga beliau diberkahi Allah. Dulu kita sebut Paman Dangdut, sekarang kita sebut Paman Maulid, Paman Sholawat ya. Alhamdulillahirabbil. Kalau gubernur begitu, semoga nanti presidennya begitu Ya, amin. Amin. Semoga presiden terpilih dan wakil ya Pak Prabowo Gibran, ya Allah ilhamkan ke dalam kolbunya cinta Sayyidina Muhammad SAW, karena mereka muslim dan kita cinta kepada pemimpin yang cinta kepada nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan negeri ini damai, sentosa, maju ya dengan pimpinan mereka nanti,
Dan supaya sempurna nikmat itu, wajib syukuru alaina, wajib kita bersyukur. Gimana cara syukur? Semoga mereka nanti buat maulid minimal 12 hari, kalau nggak 40 hari ya. 12 hari di mana? Resmi di istana. Amin. Ya, insya Allah kita doakan. Kalau enggak juga kita tetap bikinnya. Yang penting kita jangan dilarang. Alhamdulillah Rabbil alamin. Itu Bang Dik. Jadi yang pertama bikin di kalangan ulama Ahlus Sunnah itu Sultan Muzaffar dan ulama-ulama yang ada di sekitarnya. Dan itu sudah dibahas dengan baik oleh Imam Asyuti dalam Al-Hawi dengan banyak-banyak risalahnya, Imam Sakhawi dalam Al-Qaulul Badiyah, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Haytami, Zakaria Al-Ansari, banyak sekali ulama yang membahasnya. Ya, berarti ulama yang mana ini? Itulah ulama kita Ahlus Sunnah yang bersanad kepada Rasulullah SAW. Tidak ada satupun mereka mengatakan ini bagian dari tasyabbuh, menyerupai non muslim. Ya, emang apa untungnya juga kita niru-niru non muslim? Kan nggak ada. Ya, ada tadi orang Nasrani bikin begitu, ada nggak? Nggak ada. Ya, oke. Jadi teman-teman semua, inilah asbab kenapa orang anti maulid. Kalau yang kedua Bang Dik, yang benci maulid itu cuma yang kedua, syaitan aduwullah. Syaitan ini ada dua, minal jinnati wan nas, ada jin, ada manusia. Boleh nggak senang dia bikin maulid, benci bener dia bikin maulid. Karena asbab Nur Muhammad SAW yang ada pada diri Sayyidina Adam, malaikat disuruh sujud, nggak mau sujud kan dia, iblis nggak mau sujud. Nah ini ujian buat kita. Kalau kita ngeliat ada anak muda alim, kita takzim kepadanya, karena ada nur Nabi Muhammad SAW bersinar di kepalanya, di dadanya. Ya, nggak boleh gengsi kita, nggak boleh gengsi. Kenapa? Nah, jangan ulangi kisah iblis yang merasa lebih tua ilmu daripada Adam. Ya, asbab Nur Muhammad itulah. Maka pelanjut pertanyaan Bang Dik, biar dapat berkah juga mereka yang daurah dari tadi siang. Kita baca sedikit halaman 35. Ya, emang udah gak bisa baca, perih matanya, sulit ya. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحموب الكامل وشمائله هي أحسن الشمائل. Gak ada yang mic yang tadi berat ini, pegel tangan kita. وقد حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار لتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا, dari sini, sungguh telah sampai kepada kami hadis-hadis yang masyhur. Hadis masyhur itu ada banyak macam, ada masyhur menurut ahli hadis, ada masyhur di kalangan selain ahli hadis. Ini masyhur di kalangan ahli sirah, ahli sejarah Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak semua ahli hadis mengatakannya masyhur. Jadi ini masyhur menurut siapa? Inda ahli sirah wa tarikh. Anna awal bahwasanya awal syai', awal sesuatu yang paling awal, khalaqahullah, yang Allah cipta, huwa nurul muwadda fi hadhihi surah. Itu nur yang tersimpan pada surah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Pasang itu. Apa? Anna awwala syai'in khalaqahu Allah, lebih sahih ya? Berarti habis itu Bu Aldomi yang jawab. Awal syai', sesuatu yang pertama kali khalaqahullah, Allah cipta. Siapa yang pertama kali Allah cipta? Huwa nur, itulah nur yang muwadda, yang tersimpan, yang muwadda, yang ada di dalam, ya.
Pada siapa? Pada Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Ini ngidupinnya piye nih? Bisa? Oh, maklum Bu ya, gaptek. Nur al-Muwadda atau Muda, itu boleh juga dibaca begitu, boleh ditampilkan ya. Fi hadhihi surah, pada surah ini, pada rupa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa nuru hadzal habib, maka cahaya sang kekasih ini Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-habib pertama siapa? Nabi Muhammad. Awal makhlukin baraza fil alam, makhluk pertama yang dicipta di alam. Jadi kajian Nur Muhammad bukan kajian buatan orang ribat, bukan. Bukan kajian kita itu kajian ulama-ulama besar. Ada yang protes sama saya, kok ente buka-buka itu di kalangan awam? Apa jawabannya gimana? Ini kitab dibaca di kalangan awam nggak? Ini dibaca awam nggak? Mulai dari kecil sampai tua baca nggak? Antum rela baca satu kitab nggak ngerti isinya? Mau? Mau? Nggak usah baca, mending baca Quran. Baca Quran, faham tidak faham dapat faidah. Kalau baca ini nggak faham nggak dapat faidah. Cuma dapat pahalanya pas sholawat doang. Maka wajib paham kalau baca ini. Ini kitab disebar umum oleh Al-Habib Ali dan dibaca di semua penjuru dunia, apalagi di Indonesia, dan dibaca orang awam. Berarti beliau memperuntukkan kajian isinya untuk orang awam. Artinya apa? Kajian Nur Muhammad bukan lagi makanan kibar ulama besar, tapi kalau bisa semua umat Nabi Muhammad ngerti tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham logikanya begitu? Seandainya enggak, saya enggak berani buka juga. Enggak ada ulama yang buka, ngapain kita buka? Ya, jadi kajian Nur Muhammad itu biasa dijelaskan dalam kitab-kitab Maulid. Jadi pembahasan kita selama ini ya ada di kitab ini. Ya. Wa minhu tafarra'al wujud, dari nur beliau bercabanglah semua wujud. Khalqan ba'da khalqin, makhluk dicipta lagi begitu. Fima hadatsa wa ma taqaddama, ya, yang baru ataupun yang terdahulu. Maka tidak ada satu wujud pun di alam kecuali berasal, bersumber, bercabang dari nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tolong, ini bukan bab akidah, ini bab hakikah. Hakikah itu persoalan ma'rifah, kepengetahuan, knowledge. Anda tahu, tambah cinta, tidak tahu, gak apa-apa. Gitu. Kalau ingkar, itu baru apa-apa. Yang ingkar, tunggu aja. Ya, tunggu aja waktunya. Tadi orang yang saya sebut tadi, Imam siapa? Abul Mawahib Asy-Syadzili. Seingat saya beliau, ya, seperti dinukil oleh beberapa imam seperti Yusuf Nabhani. Jadi Abul Mawahib Asy-Syadzili, dia debat dengan seseorang, ya, ketika sampai dia ada kalimat di Burdah tentang Allah menciptakan Sayyidina Muhammad dan dia adalah asyraful khalqi. Asyrafu khalqihimi, gimana sih lafaznya? Ya, dialah makhluk paling mulia. Lalu sahabat dari Abul Mawahib Asy-Syadzili dia ingkar. Enggak, bukan Muhammad yang paling mulia, ada malaikat lebih mulia. Gitu ngomongnya. Ada yang ngomong begitu. Gimana kalimat ya? Burdah. Oh, ini qasidah Muhammadiyah. Ya betul ya. Muhammadun
asyraful arabi wal ajami Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Ini salah satunya. Jadi Nabi Muhammad itu makhluk terbaik yang Allah cipta. Dan mereka protes. Dan ini bab pengalaman rohani. Dalam solawat dia bermimpi jumpa Nabi Muhammad SAW. Ini bab mimpi. Tapi mimpi ulama, bukan mimpi ente. Kalau Nabi mimpi wahyu, kalau ulama mimpi ilham. Bagi yang tasdik dengan ilmu ini, silakan ambil ibrah, karena mimpinya para ulama minal mubasyarat, kabar gembira dari Allah dan juga ancaman. Apa yang disebutkan di situ? Jadi Rasulullah menyapa beliau dan mengatakan, semoga Allah memberkahimu. Nah, itu sahabatmu itu, dia meyakini ada yang lebih mulia daripada aku, yaitu malaikat ataupun nabi-nabi yang lain atau makhluk-makhluk yang lain. Dan di situ beliau mengatakan, orang yang meyakini seperti itu akan tercabut darinya keberkahan dan dikhawatirkan terjadi yang kita sebut su'ul khatimah. Ini saya nggak ngancam, ini nyebutin kisah dari Abul Mawahib Asy-Syadzili. Jadi ingkar kepada bab ini berbahaya. Jadi apa adab kalau kita nggak sepakat dengan kajian ini? Tawakuf. Cukup katakan, saya nggak mengerti. Dah. Cukup katakan, saya tidak mengerti. Udah gitu. Kalau orang merasa tidak mengerti, dia akan mencari pengertian, Bang Dik. Kalau Bang Dik merasa mengerti, ya sudah, nggak mungkin datang ke sini kan? Berarti datang ke sini pertanda pengen mengerti, insya Allah. Nah, waqad akhraja Abdur Razzaq, sedikit Bang Dik ya, sebelum kembali ke Bang Dik. Diriwayatkan oleh Abdur Razzaq. Abdur Razzaq ini guru dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dituduh Syiah, tidak benar, dia bukan Syiah. Betul, dia dari Son'ani, dia bukan Zaidiyah. Dia hanya yuhibbu Aliyan aktsar min Utsman. Dia lebih cinta Sayyidina Ali daripada Utsman, gitu aja bedanya. Dulu yang disebut Syiah begitu, itu Syiahnya masih Sunni. Itu yang Susi itu, yang Sahih itu. Sunni Syiah itu yang benar. Kalau nggak ada masalah. Karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwa Utsman lebih tinggi dari Ali atau Ali lebih tinggi dari Utsman. Nggak ada. Coba antum cari satu hadis saja, nggak ada. Jadi itu perdebatan, perbedaan yang dimaklumi dalam akidah. Dengan sanadnya dari Jabir, setelah dicek ulama ahli hadis hari ini, lembaran dari teks ini nggak muncul. Jadi manuskrip sezaman, kan gitu sekarang bahasanya ya. Di manuskripnya nggak ada teks ini. Saya tanya ke guru saya, Dr. Badi Said Al-Laham, dia bilang juga nggak ketemu. Teks ini nggak ketemu. Maka sebagian ahli hadis sekarang mereka tawakuf, dan juga ada yang menolak hadis ini betul-betul diriwayatkan oleh Imam Abdur Razzaq. Tapi Imam Asyuti yusbit bi annahu minhu. Imam Suyuti dulu barangkali dapat teksnya dan dia mengatakan ini benar riwayat Abdur Razzaq. Imam Suyuti sudah lama, wafatnya tahun berapa Imam Suyuti? Ada yang tahu? 1111 Masehi. Sekarang 2000. Ya, benar ya, Buya Yunal? Itu 911. Iya, 911 per 1000. Oh, saya nambahin satu abad. Astagfirullahaladzim. Oke, nanya ke ahli hadis dulu kita. Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, beliau berkata, Qultu ya Rasulullah, wahai baginda, demi ayah ibuku, akhbirni, kabarkan kepadaku, an awwali syai', awal sesuatu yang Allah cipta sebelum segala sesuatu. Qala ya Jabir, wahai Jabir, innallaha, sesungguhnya Allah, khalaqa, mencipta sebelum segala sesuatu, nur nabiyika, nur nabimu, yaitu nurmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min nurhi, dari nurnya Allah. Inilah alasan kita diribat baca Ahadatullah Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah Muhammad Nurullah. Itu dasarnya. Oke,
Oke, anggap hadis ini bermasalah. Adakah hadis yang lebih sahih? Ada. Ini riwayat berikut. Wa qad warada min hadits Abi Hurairah. Telah diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu adalah aku awalan nabiyyin, nabi pertama, bukan Nabi Adam, bukan Nabi Nuh. Nabi pertama Nabi Muhammad SAW. Wa akhiruhum, ya, yang pertama dicipta, tapi yang terakhir fil ba'si, terakhir diutus. Ini riwayat siapa? Abu Nuaim, ya, Al-Baihaqi, dengan sanad yang hasan. Wal hasanu yuhtajju kas sahih. Hadis hasan boleh dijadikan hujjah seperti hadis sahih. Lalu beliau mengatakan waqad ta'addadatir riwayat, telah banyak riwayat bi annahu, bahwasannya ia Muhammad awwalul khalqi wujuda, awal makhluk yang wujud, wa asyrafuhum mauluda, sepanjang alam ini ada, sepanjang ini orang hidup dan melahirkan anak, yang paling mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, saya cuma ingin ngambil kalimat itu, Bang Dik. Artinya apa? Kajian Nur Muhammad, bukan kajian Trinitas seperti yang dituduhkan salah satu YouTuber, Ustadz YouTuber, mengatakan kajian Ar-Razi itu sama dengan Nasrani. Ahad, Ahmad, Muhammad itu Trinitas. Ya salam. Ini bukan kajian teologis. Kalau Trinitas kajian teologis. Coba tanya sama pendeta. Pasti mereka nggak mau disamain Ahad, Ahmad, Muhammad dengan Tuhan Bapa, Roh Kudus, dan Nabi Isa, Yesus. Mereka nggak mau disamain loh. Kok ada ustadznya menyamain? Ya mungkin dia nggak mengerti agama Nasrani apa, terus nggak mengerti ilmu ini. Sama-sama nggak ngerti, terus buat cocok logi. Cocok logi ini memang satu pengetahuan yang unik hari ini, ya. Hati-hati sama cocok logi. Musuhnya Buya Aldomi itu, musuh orang kampus. Di kita ada yang disebut kesesuaian, namanya ilmu munasabah, tapi dia bukan dicocok-cocokin. Emang dia sesuai, tapi bukan cocok logi. Jadi kajian Zatullah Ahad, Ruhullah Ahmad, Nurullah Muhammad bukanlah kajian Trinitas. Itu namanya tajalliyat dan tanazzulat. Itu beda dengan Trinitas. Gitu Bang Dik. Jadi kajian Nur Muhammad itu boleh diicip, boleh dinikmati oleh yang santri, yang bukan santri. Dan teman-teman, tadinya saya sudah bikin ancang-ancang, udah ada pesantren, udah mau jadi. Tapi Allah geser. Ketemulah seseorang, dia bilang, kamu ngapain bikin pesantren? Buat pesantren untuk orang yang nggak mungkin nyantri lagi kayak Bang Dik, katanya. Maksudnya apa? Ya semacam pusat kajian. Maka kita berdoa, ya Rob, mohon dijawab. Akhirnya lahirlah Ribat. Akhirnya kayak Bang Dik umur 57 masih bisa ngaji jadi santri. Alhamdulillah. Jadi kita buat pesantren kita nggak usah malu, pesantren tarekat, pesantren tasawuf. Tapi isinya kajian-kajian hadis Ahlus Sunnah, kajian akidah Ahlus Sunnah. Kenapa kemudian kita nggak malu sebut tasawuf? Karena hari ini banyak orang malu bertasawuf. Padahal bertasawuf itu salah satu warisan Sayyidina Muhammad SAW. Kalau malu antum bertasawuf, kalau kiainya malu nyebut tasawuf, terus jamaahnya gimana? Ya. Selama ini terganggu nggak disebut tasawuf? Alhamdulillah, ya. Jadi Ribat ini pesantren juga, tapi pesantren tasawuf. Dia bukan pesantren anak SD, enggak. Tapi anak SD ada yang ikut tuh, anak SD. Itu lebih rajin dari antum. Dia sakit, nangis minta ke Buya Aldomi, ke abinya. Buya ke Ribat. Walaupun di Ribat tidur, yang penting dia hadir di Ribat. Ya, ternyata yang lebih tua dari dia nggak begitu. Ya, WA Buya Asfi, afwan Buya, nggak bisa datang.
Oke, barangkali itu Bang Dik. Jadi kitab ini luar biasa sekali. Kajian yang berat, ringan sekali di kitab ini. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Satu lagi Buya, tapi teman-teman boleh bertanya juga ya Buya ya. Karena ini kan tablik akbar, kita harus merayakan kegembiraan dengan pertanyaan-pertanyaan yang masih nyangkut. Harus ada pembicaraan di luar agama Islam gitu, ada YouTube-nya, saya nggak sengaja lihat Buya. Sebenarnya Rasulullah ketika dia Mi'raj, siapa yang menyaksikan? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Ini berarti karangan. Siapa yang menyaksikan? Kecuali ketika Rasulullah bercerita pada Abu Bakar, dia membenarkan. Pertanyaannya, ketika beliau Mi'raj, siapa yang menyaksikan Buya? Apakah ada yang menyaksikan? Syahida wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Masih kurang. Ayat pertama surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila ya minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah saksinya Bang Dik. Adakah saksi yang lebih kuat daripada Quran? Ini non muslim ya? Oke. Kalau non muslim ada lagi cara jawabnya. Ya. Non muslim ini ada dua, dia ateis atau dia beragama. Dia yang mana? Dia kayaknya beragama. Oke, kalau dia beragama, dia ngomong begitu ingin mencari kebenaran atau ingin menjatuhkan. Kira-kira yang mana? Kayaknya menjatuhkan. Oh, karena pertanyaan berikutnya lagi, apakah perintah sunat itu ada ketika Rasulullah ada? Gitu. Dua aja tuh punya. Loh, kenapa dia nanya ke Nabi Muhammad? Yang pertama disuruh sunat Nabi Ibrahim. Maka lanjut ke anaknya Ishak, Ishak turun ke Yakub, Yakub turun ke Bani Israel. Maka Bani Israel sampai sekarang masih disunat. Tapi kata Paulus kan mengklaim muridnya, penerusnya Sayyidina Isa, mengatakan cukup sunat hati. Karena kami bukan ahlul kitab, bukan Bani Israel. Jadi kata Paulus, itu hanya berlaku bagi Bani Israel. Kalau kami bukan Bani Israel, tidak berlaku. Oh, aneh jadi pendeta nih. Adapun mengenai pertanyaan begitu, itu pertanyaan skeptism, itu berbahaya. Itu sangat berbahaya, karena kalau kita balikin ke dia bisa hancur nanti. Iya betul. Setuju. Ya, itu bisa dibalik-balikin itu. Setuju. Kalau maka saya tanya, agama dia apa? Kristen. Beneran Bang Dik, nanti kita bertengkar sama orang Kristen Bang Dik. Kan saya nonton Bu ya. Hah? Di sini ada. Mana Bu ya? Fokus. Oh, oke. Ya ini ada di nanti Bang Dik baca halaman 57 ya. Tapi kalau orang tanya, siapakah saksinya? Bukan Abu Bakar, bukan Umar. Saksi Nabi Isra Mi'raj itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Maka ini wilayahnya bukan wilayah filsafat. Bukan wilayah knowledge, pengetahuan empirik. Dia makrifatnya bukan knowledge empirik, dia pengetahuan rohani. Bukan hanya wilayah keimanan. Kalau orang barat, ilmu yang disebut ilmiah itu empiris, bisa ditakar oleh panca indera. Yang kedua, rasional, yang bisa dipikirkan. Yang ketiga, yang sudah diuji secara saintis. Imam Ghazali bilang itu ketinggalan. Imam Ghazali wafatnya 505, itu tahun berapa tuh Masehinya? Oh, itu 11 ya, 1111. Imam Ghazali bilang itu ketinggalan, masih ada yang keempat katanya. Pengetahuan yang diperoleh dari dalam rohani. Ya,
Kayak antum jatuh cinta, benci, perasaan gundah gulana, gelisah, tenang, tentrem, itu sudah bisa diilmiahkan. Gimana cara mengilmiahkannya? Dan beliau sudah kasih tahu sebagaimana ilmu sesuatu yang rasio itu kalau belum diuji secara saintis di lab, ada pengujian verifikasi dan validasinya, maka dia belum disebut ilmiah bagi peneliti hari ini. Sama, ini juga bisa diuji. Jadi misalnya ini ada 100 orang zikir Allah, tinggal dicek Pak, 40 hari, setiap 3 hari kita periksa, kita tanya satu-satu, nanti bakal jadi. Nanti di Ribat akan ada kajian begitu ya, satu zikir apa, nanti ada kajiannya ke 40 orang, 40 orang, 40 orang, insya Allah ya. Jadi nanti kita juga ada nahdah ilmiahnya ya, dan itu sudah dilakukan oleh Robert Frigger untuk bab psikologi. Ghazali sudah lakukan jauh-jauh hari. Maksud saya, kalau Ghazali sudah lakukan, ulama terus lakukan, masa antum meragukan lagi, terus menguji lagi, bertahsilul hasil, menghasilkan yang sudah dihasilkan terdahulu, buang-buang waktu. Itu sebabnya Ghazali nggak bikin mazhab baru, padahal dia menguasai semua mazhab fikih, dia menguasai semua mazhab akidah. Dia nggak bikin mazhab baru, karena bagi dia itu mengulang sesuatu yang pernah ada. Ya, terus apa? Dia kembangkan yang baru. Gitu. Nah, jadi kalau ada orang nanya, apa buktinya, saksinya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang Mi'raj? Oh, gampang. Kalau kamu sudah mengalaminya, kamu akan mengetahuinya. Dan itu nanti dicek beberapa ulama yang mengalami Mi'raj rohani, dan mereka ketemu Rasulullah SAW. Dan itu disebut mutawatir, bisa. Dan ini bukan bagian akidah, kan bisa dicek, dibuat laporannya. Sama bedanya, ini labnya ada masuk lab seperti ma'mal, laboratorium, ada yang seperti survei ilmiah, bukan ya. Dan perlu antum tahu, ilmiah itu tidak suci. Ilmiah itu kebenaran yang didapat pada waktu seseorang meneliti sesuatu dengan metodologi tertentu ya, bisa jadi dibatalkan oleh hasil penelitian berikut. Kalau Mi'raj bukan bagian ilmiah, dia bagian ruhiyah dan imaniyah, dua. Ruhiyah kalau nggak merasakan nggak tahu. Kalau imaniyah antum percaya ya pasti bisa. Tinggal ambil salah satunya. Ya, jangan nggak ambil dua-duanya. Gitu ya. Dan Mi'raj rohani akan berlanjut kepada semua aulia-aulia Allah sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman Bang Dik. Mereka akan jumpa dengan para anbiya, para aulia, dengan Rabbul Alamin, dengan Allah Rabbul Izzah. Jumpa, akan mengalami Mi'raj rohani. Bedanya, kalau Nabi Mi'rajnya tubuh dan jasadnya, sedangkan para aulia dengan rohaninya saja. Kecuali nanti mungkin Imam Al-Mahdi, kita nggak tahu apakah dengan fisiknya juga, karena tidak ada dalil yang menyebutkan itu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Bang Dik. Jelas semuanya, sekarang saya paham. Alhamdulillah wa syukurillah. Baik, majelis ribat di Jati Keramat ya. Ada yang ingin bertanya mungkin? Oke, satu. Yang perempuannya ada? Pakai kertas. Pakai kertas yang perempuan ya, ditulisnya. Oke, silakan. Dari mana? Kita sampai jam berapa Bu ya nanti? Sampai Bang Dik capek ngomong. Gak capek, tenang. Langsung ke pertanyaan, nama, berdiri boleh? Menghilang dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana orangnya ya? Bisa berdiri nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin Buya, sebelumnya bila pertanyaan saya ini keliru, mohon berikan pencerahan. Nama boleh nama? Nama Ismi. Ismi. Apa? Ismik. Dipanggilnya? Sastra.
Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kita bersalawat kepada baginda Nabi dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertanyaan saya, bagaimana sholawatnya Allah dan bersalawatnya para malaikat kepada baginda Nabi? Demikian, wassalamualaikum. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Repot amat. Gimana Allah bersalawat? Sallallahu ala Muhammad. Allah bersalawat. Ini antum harus tahu, semua salawat kita adalah salawatnya Allah. Coba baca salawat. Allahumma, ya Allah, sampaikan salawat engkau kepada Nabi Muhammad. Siapa yang salawat? Sallallahu ala Muhammad. Shalla fi'il, kata kerja. Siapa yang bekerja berbuat? Sallallahu, Allah berselawat kepadamu Muhammad. Ini gimana? Jadi siapa yang berselawat? Allah. Apapun lafaz salawat ente boleh coba pakai. Ada salawat lain enggak? Salat Fatihah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq. Ya Allah, Allah lagi. Jadi yang bersalawat siapa? Terjawab, namun ente disertakan dalam salawatnya. Jadi siapa yang bersalawat dengan lisannya, kalbunya, dia disertakan dalam salawatnya Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Itu keberkahannya. Kita ini punya siapa? Ini lidah punya siapa? Ini tubuh punya siapa? Ini kolbu siapa yang punya? Lalu antum salawat, siapa yang salawat di situ? Dan bersyukurlah lidah kita, tubuh kita, rambut ini, bulu roma ini merinding menyebut nama Nabi Muhammad SAW. Kolbu kita bergetar menyebut nama Nabi Muhammad. Berarti antum kolbunya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang salawat? Kullu salatin salatuh wa kullu salamin salamuh. Ya, semua salawat kita ini hanya pancaran tajalliat dari salawatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, adakah di alam ini sesuatu bergerak tanpa gerak darinya? Wa ma tasya'una illa ayyasha Allah. Tiadalah kamu berkehendak, bersalawat, berzikir, bergerak kecuali tunduk kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukurlah kita ini termasuk yang dikehendaki malam ini bersalawat. Sedangkan banyak orang dikehendaki malam ini bermaksiat. Banyak juga malam ini dikehendaki kesel sama orang salawat. Ya, dan kita alhamdulillah Allah izinkan dipilih untuk menikmati salawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini nikmat yang perlu kita syukuri, ya. Kalau kita hitung-hitung dari ujung rambut ujung kaki kan banyak maksiat, gak mungkin kita ini salawat. Tapi Allah mengizinkan tubuh hina ini, izinkannya untuk menyebut sang mulia Nabi Muhammad SAW. Gitu Kang Sastra ya. Namanya jauh bener, Ismik, dan ini namanya Sastra. Makasih. Oh, ada lagi. Ini ibu-ibu dulu ya. Ya, namanya Bunda Lia ya, dari Bandung nih Bunda Lia nih. Naik angkot katanya. Bagaimana cara firasat yang baik dan firasat buruk dari kebodohan? Membaca firasat maksudnya? Membaca firasat ini baik atau Buruk gitu ya. buruk? Aku nggak ngerti deh bahasa Indonesia. Ya mungkin begitu sih. Mungkin bahasa Bandung tuh kali itu. Kumaha carana firasat sing kasep katanya, dan firasat eueuh. Allahumma sholli ala. Kira-kira maksud pertanyaannya apa Bu ya? Ya gitu. Menangkap firasat buruk atau baik. Oke, cara membedakan firasat baik dan buruk. Nah, itu karena antum bicara baik buruk nih. Caranya istafti kolbak. Firasat masuknya ke mana? Maka tanya kolbunya, ini baik apa buruk?
karena kolbu kita belum tahu baik buruk, maka dia mesti berlatih baik yang itu yang disebut ilmu pengetahuan. Maka wajib belajar ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Jadi tahu aja cara firasat, tapi nggak tahu ilmu kemarifatan, ini bahaya. Ada yang lewat. Tapi biarin, anak-anak kecil itu dicukai oleh Rasulullah SAW. Ya. Kalau anak saya kan sih bisa saya ambil, sini duduk di sini kan enak. Kalau anak Ustaz Rahman nanti marah dia sama saya. Ya. Oke. Jadi cara bedanya di mana? Tanya kolbu. Ibnu Athaillah pernah bahas itu, lalu isyarah oleh Ibnu Abbad, dan dia mengatakan ciri-ciri firasat buruk, ya, firasat itu dari syaitan, itu gelisah. Ciri-ciri dari Allah, sakinah, tenang. Kalau tenang berarti diawali dengan apa? Zikir, sholawat. Tapi hati-hati, syaitan juga bisa berzikir dan dia bisa ngirim makna ke dalam. Nah, banyaklah salik, orang-orang yang sedang menempuh jalan tersesat, dia mengira dia sedang berzikir, padahal di saat seseorang asik dengan firasatnya, dia nggak lagi berzikir, dia sedang mengingat firasatnya. Ciri-ciri firasat itu benar, kita asik zikir, firasat lewat aja. Dia nggak sibuk dengan firasatnya, dia sibuk dengan zikirnya. Ya, maka ada seorang salik, dia lagi zikir, baca khatam kulhu, tiba-tiba ada rohaniah datang. Tapi dia nggak tertarik rohaniah itu, dia teruskan zikir kulhunya. Itu tanda yang datang beneran rohani. Tapi kalau dia sibuk itu syaitan sudah. Ya. Karena gurunya juga rohani-rohani itu ikut berzikir. Kalau syaitan dia mengganggu, dia memberi was-was, dia diganggu. Dikasih pertanyaan, diajak ngobrol sama itu. Hati-hati. Hati-hati ya. Makanya di Banten itu ada Syekh Ahmad Sukanta, Abah Ahmad Sukanta, itu ketat sekali ngangkat murid. Maka beliau nggak ngangkat seorang mursyid pun, hanya wakil-wakil talqin dan pemimpin suluk. Ya, kenapa? Karena muridnya tidak dapat mimpi ketemu Rasul dan tidak dapat kalam dari Rasulullah SAW. Itu ketatnya beliau itu ya. Barangkali Abah Hanom juga hampir sama. Ya, barangkali orang ini semasa. Jadi ada wali yang ketat sekali ngangkat murid. Ada lagi Bang Dik? Ada banyak Pak. Emang aneh Bapak bukan Ibu. Umi, aku ini udah gak bisa ngeliat jauh. Jadi yang di belakang ada pertanyaan, Buya, di belakang ada pertanyaan, ya ada ibu-ibu juga pertanyaan bagus-bagus nih Buya. Bacain aja pakai bahasa Sunda. Yang jawab Buya atau Buya Aldomi ntar gantian. Buya Aldomi yang ganteng luar biasa, nan rupawan. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya karena mengganggu saya nih lahir batin di kalangan keluarga saya, anti maulid, anti yasin dan anti tahlil, bahkan sholawat. Ketika kita pergi umroh tidak boleh pergi ke Raudhah. Ngapain katanya? Terus sering dikirimin video-video yang melarang tentang maulid ya. Apalagi kalau sampai tahu saya ikut kajian tasawuf. Mana sih orangnya? Nggak, takutnya kan dia live ya kan, mau masalah, pulang aja dah pulang. Gimana caranya Buya biar nggak terjadi perkelahian, perdebatan, perselisihan? Saya silakan. Apa jawaban? Cek. Ajib. Izin ya Buya Aldomi yang jawab ya. Udah keren, masa nggak ngomong apa-apa. Ntar kita edit aja kalau nggak ngomong apa-apa. Baik, izin Bu ya. Ya, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Dik. Itu pertanyaan tadi itu sudah dijawab sama Buya. Jawab tadi sama Buya kan? Yang larang orang maulid itu siapa?
Seton. Seton. Yang kedua, orang nggak paham. Orang nggak paham. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, kita mau jadi seton atau mau jadi orang nggak paham? Atau kita tambah satu lagi, yang larang orang maulid itu pasukan DJ itu. Apa tuh DJ? DJ ini. Oh DJ itu. Waduh, ngeri kali Bu ya. Ngeri kali ya. Ngeri kali Bu ya. Baik, kita husnuzon saja. Mungkin dia berada pada posisi kedua, belum paham. Tapi kita selaku hamba Allah, selaku hamba yang memiliki rasa cinta dan rindu kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Allahumma shalli wa sallim wasallam, dan orang yang merindukan ingin kembali kepada hadrat Rabbul Alamin, tidak ada jalan kecuali jalannya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu babu ilahi, karena Sayyidina Muhammad itu adalah pintu menuju Allah. Pertanyaannya, jika pintu menuju Allah itu adalah Sayyidina Rasulullah, kunci menuju Allah itu adalah Sayyidina Rasulullah, lalu orang yang tadi bilang larang-larang jangan sebut nama Nabi, jangan bermaulid, dia kembali kepada Allah lewat pintu siapa? Pintu Bang Dik. Nah itu. Iya Bang Dik ya. Jadi sebetulnya nggak perlu sulit-sulit amat. Nah bagi ibu itu yang bertanya, ibu mau jadi orang musyrik atau mau jadi syirik, mengalami penyakit yang disebut dengan syirik khafi, atau mau menghilangkan syirik khafi? Jika pengen terus-terus begitu, syirik khafi itu beramal karena orang takut beramal, karena orang takut mengikutin maulid, karena nanti dibilang orang bid'ah. Emang Tuhannya bid'ah? Tuhannya orang itu? Nggak ada urusan. Oh mau dia bilang kita bid'ah, biarin aja. Mau dia bilang kita ahli khurafat, biarin aja. Yang penting kita mendekat kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sodaqta. Nggak perlu. Apakah hidup kita hanya selalu untuk ingin dipandang orang? Sampai kapan? Kata Bang Dik itu capek loh mencari perhatian orang itu. Bang Dik ini kan artis kan, dari dulu artis sampai sekarang artis. Artis itu salah satu cirinya apa? MPO, mencari perhatian orang dan nanti tambah view. Tapi hari ini Bang Dik dari MPO berubah menjadi MPA, mencari perhatian Allah. Allah. Oh, takbir. Wah. Nah pertanyaannya, kita sampai kapan mau MPO? Allah. Sudah saatnya, sudah waktunya meninggalkan NPO dan mari kita MPA. Mari kita menuju jalan atau mencari perhatian Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau nggak setuju berarti jalan kita berbeda, ya begitu saja. Dan menurut saya nggak perlu ditutup-tutupin. Ya inilah kita. Kita cinta kepada Sayyidina Muhammad. Bentuk rasa cinta kita kepada Sayyidina Muhammad itu adalah kita wujudkan dalam bentuk maulid. Ibu yang bertanya, kenal nggak Abu Lahab? Ya nggak kenal. Namanya masyhur Bang Dik. Oh. Namanya masyhur tuh Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Nabi. Dia bahagia kehadiran Muhammad bin Abdullah. Cuman satu itu aja. Tapi dia tidak senang kepada Muhammad Rasulullah. Tapi asbab dia gembira dengan kelahirannya Muhammad bin Abdullah, setiap hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azabnya diringankan. Setiap hari Senin ya. Iya. Ini kita sudah ditakdirkan jadi umat Sayyidina Muhammad. Dan ini adalah bentuk rasa syukur. Yang tadi Buya sudah bilang juga, para nabi dan rasul sebelumnya bikin proposal kepada Allah untuk jadi nabi akhir zaman. Proposalnya tidak di ACC. Mohon maaf, nabinya sudah ada. Bikin lagi proposal kedua, Nabi Musa itu. Proposal keduanya apa? Menjadi umat akhir zaman. Kata Allah, mohon maaf, ente bukan umat akhir zaman. Kita yang gak bikin proposal, Bang Dik bikin proposal. Ditakdirkan kita jadi umat akhir zaman.
Ditakdirkan kita jadi umatnya Sayyidina Muhammad. Ditakdirkan kita untuk mencintai, mendekati atau berkenalan lebih dekat dengan Sayyidina Muhammad. Sehingga pada malam hari ini kita sebut agenda ini adalah kenduri cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada tulisannya Bu ya? Ada tulisannya ya. Ada bajunya juga kabarnya Bu ya. Ini adalah kenduri cinta. Sederhana. Orang yang nggak mau membicarakan si A atau si B, jawabannya hanya dua. Satu, dia tidak cinta. Yang kedua, mungkin dia haternya. Tapi ketahuilah, sebaik-baik yang memperhatikan kita itu adalah hater. Kita doakan agar dia juga mendapatkan sekelumit cinta dari Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin saat ini dia larang-larang orang untuk tidak bermaulid. Tapi mana tahu besok dia dengarkan pertanyaan ibu tadi, lalu dengan asbab ini Allah bukakan kolbunya bi asbabi Sayyidil Fatih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besok mungkin dia bermaulid, besok mungkin dia berselawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Oke, itu kertas jangan ditaruh depan karena tadi Buya berpesan, Bang Dik, nanti jangan saya aja yang berbicara. Ini kan tablik akbar. Buya juga kasih waktu untuk istirahat. Ini yang berikutnya pertanyaannya harus dijawab oleh Buya Alfi. Asfi, ya. Ya, jangan ngurusin kopi. Dia so sibuk gitu. Dia sebenarnya ngeles itu. Silakan Buya Alfi. Makasih. Asfi. Asmi. Apa? Iya maksudnya itu. Iya yang izin Buya Alfi, saya mau bertanya. Asfi, salah ini Bu. Adakah rahasia mengapa Allah memberikan kemuliaan kepada Ibunda Maryam dan Ibunda Aisyah untuk menjadi, nah ini nih, bid'ah saat kelahiran Rasulullah? Buya ini apa ini? Asyah ya. Sementara Ibu nulisnya kalau nanya ke saya bahasa Arab aja ya. Saya nggak paham bahasa Indonesia ini. Sementara masih ada Ibunda Hawa dan Ibunda Hajar yang sulbinya dilalui langsung oleh Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan Buya Alfi. Asfi. Zul Asfi. Silakan Buya Jul Asfi. Maaf Bang Dik, ada seksi kopi Bang Dik. Enggak ada. Mana sini saya kerjain kopinya. Buya. Itu aneh. Silakan Buya. Mohon maaf Bang Dik ya, sepertinya tadi pertanyaannya mohon izin Abu ya, berarti Abu ya jawabnya Bang Dik. Fadal. Kalau ketua udah bertitah. Adakah rahasia kenapa yang menjadi bidan? Ada bidan ya waktu itu ya. Kenapa yang menjadi bidan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Siti Maryam, Sayyidah Maryam dan Sayyidah Asiyah gitu ya. Oh iya. Kenapa tidak Siti Hawa saja? Kenapa tidak Siti Hajar aja yang notabene sulbinya dilalui oleh Nur Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, kalau bisa pertanyaan bisa tanya langsung kepada beliau-beliau, pada ibunda-ibunda kita itu. Yang kedua, istilah bidan di sini adalah kiasan aja. Karena nggak mungkin berbidan-bidan waktu itu. Kemudian untuk jawabannya, mohon maaf Abu ya, nanti kalau ada kurang mau ditambahkan. Kenapa Siti Asia yang menghadiri? Kenapa Sayyidah Maryam yang menghadiri? Karena secara sulbi, karena pertanyaan tadi sulbi ada, karena secara sulbi mereka tidak dilalui oleh, pada diri mereka tidak dilalui oleh sulbi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diri mereka tidak dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan kenapa tidak Siti Hawa saja? Dan kenapa tidak Siti Hajar saja? Padahal keduanya adalah dilalui oleh sulbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, secara jasadiah Rasulullah pasti keturunan Siti Hajar. Secara jasadiah Rasulullah pasti keturunan Siti Hawa. Dan secara jasadiah Rasulullah bukanlah keturunan Sayyidah Maryam, dan secara jasadiah Rasulullah bukanlah keturunan Siti Sayyidah Asiyah. Karena itu diberilah kesempatan kepada mereka berdua untuk menyambut keliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah ada. Jadi Siti Hajar, Siti Hawa ya secara maknawinya sudah melahirkan Rasulullah sendiri. Meskipun di ujungnya pada Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aminah. Jadi diberi kesempatan lah. Bang Di paham nggak sama dia? Paham. Alhamdulillah. Jadi dikasih kesempatan kepada Sayyidah Maryam dan Sayyidah Asiyah supaya sulbin an-nurinya pun mengalir pada beliau berdua. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Luar biasa. Saya nggak kepikiran itu loh. Iya. Serius, saya nggak kepikiran jawaban Buya Zulhasfi ini. Semoga Allah berkahi. Barakallahu fiik. Amin. Jadi gimana Bu ya jawabannya? Lulus Wah, dia? keren banget itu. Itu keren banget. Luar biasa. Itu yang disebut khalaqal khalqa li hikmah. Jadi dapat hikmahnya, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yang diberikan hikmah ketajaman hati itu anugerah paling besar dari Allah SWT. Ya, saya nggak kepikiran, makanya tadi itu tanpa ada isyarat apa-apa, saya belum baca, langsung kasih aja. Karena memang secara isyarat ya mereka yang jawab lah. Jadi tidak semua pertanyaan antum itu saya bisa jawab. Serius. Makanya kita bagi-bagi. Karena saya bukan orang makhluk paling alim di alam semesta. Alhamdulillah kita tetap ngaji dan jadi santri sampai mati. Insya Allah. Baik, terima kasih Buya Asfi. Itu main bener. Iya. Udah 3 kali salah Bu ya. Baik, yang di belakang silakan bertanya. Mudah-mudahan pertanyaannya buat saya ya. Nanti saya kasih Buya yang di belakang nih. Namanya bukan Buya yang di belakang, Buya Yunal. Buya Yunal. Buya Yunal. Ketua panitia sekaligus. Oh, luar biasa. Tampak. Mukanya baik-baik ya Mi ya. Mukanya lugu, polos gitu ya. Saya tuh suka lalu berpikir gini Mi. Betapa indahnya kalau dari majelis ini ada yang jadi menikah gitu, saling memahami isi majelisnya. Nah, Umi ini di atasnya lagi, pemimpin majelis bersama Buya. Masya Allah. Siapa duka? Ada papate. Lanjut. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Abuya, saya mau bertanya. Perkenalkan dulu nggak? Langsung nama. Langsung aja ya. Nama. Saya Irfan dari Cianjur. Oh ya, izin Abuya. Bagaimana cara kami mengkaji baik secara zahiriyah atau qalbiyah atau fuad atau sir, lub dan ruh, itu untuk pengkajian semua amaliyah. Bagaimana caranya atau metodenya di tengah-tengah kami sering maksiat gitu. Serius? Dan izin Abuya, mohon ridhonya kami yang sering maksiat untuk mengkaji peta makrifat tersebut, mudah-mudahan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita minta Buya Yunal nih, ketua panitia. Karena seumur-umur saya nggak tahu di rumahnya dia gimana, tapi seumur-umur saya nggak pernah lihat dia marah. Ya, kalau saya kan sering marah kan, pakai pengajian suaranya tinggi, itu bukan lagi marah, itu menggaya saya aja begitu. Ya, tafadhal, ya. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan ya. Pertanyaannya tadi sangat bagus, berkaitan dengan bagaimana mungkin seorang yang bermaksiat itu bisa mewarisi ilmu-ilmu Allah ataupun ilmu-ilmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di qalbunya. Oke. Pertama kita harus jelaskan dulu dan kita ketahui bersama bahwa sejatinya maksiat ataupun taat itu tidak menjadi penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa seperti itu? Karena sejatinya taat ataupun maksiat itu kalau dibaca oleh orang yang arif terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi dia taat dan maksiat itu adalah sama. Sama dalam artian apa? Sama dalam artian dua-duanya adalah takdir yang Allah berikan kepada dia. Nah, takdir yang Allah berikan kepada dia. Ketika dia dianugerahi taat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bersyukur. Kemudian ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemaksiatan, dia merasa dia tidak punya apa-apa untuk bisa menolak kemaksiatan itu dari dirinya. Artinya apa? Ketaatan dan kemaksiatan bagi seorang yang arif billah itu adalah dua hal yang sama, tapi harus disikapi dengan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga terkadang juga maksiat juga dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai ujian bagi orang yang taat, supaya dia tidak merasa sombong dengan taat yang dia lakukan. Karena bisa jadi dan sangat banyak orang yang taat, dia merasa dialah yang taat secara pribadi. Dia lupa kalau ketaatan yang dia lakukan sejatinya adalah hadiah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dilibatkan Allah dalam ketaatan itu. Nah, untuk menghilangkan rasa seperti ini, maka terkadang Allah menguji orang itu dengan menceburkannya ke lembah maksiat. Tujuannya apa? Tujuannya tidak lain dan tidak bukan supaya dia merasakan kalau bukan dialah sejatinya yang berbuat taat, dan bukan dia jugalah sejatinya yang mampu untuk menolak kemaksiatan yang Allah takdirkan kepada dirinya. Nah, kalau sudah seperti ini, apakah mungkin orang maksiat atau ahli maksiat untuk mendapatkan ilmu Allah? Itu sangat mungkin sekali. Allah itu maha luas ilmunya, Allah itu maha luas rahmatnya, Allah itu maha luas rahim rahmannya. Betapa banyak kita baca dalam riwayat banyak ahli maksiat tapi berujung husnul khatimah di akhir hayatnya. Ya, salah satu diantaranya adalah kisah yang sangat masyhur yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim dan juga dikutip oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, yaitu terkait seorang ahli maksiat yang membunuh 99 nyawa, 99 orang, dan ini sangat masyhur sekali. Mungkin Pak Irfan pernah dengar ya cerita itu. Ketika dia berniat untuk bertaubat, ya, kemudian dia bertemu dengan seorang ulama, yang mana ulama ini terlalu tekstual dalam menanggapi apa yang dia inginkan. Apakah masih mungkin saya bertaubat ketika saya sudah membunuh 99 orang? Apa jawaban ulama yang dia tanya? Tidak mungkin. Engkau telah melakukan dosa besar yang tidak terampuni, membunuh 99 orang. Akhirnya karena dia emosi, dia cukupkanlah menjadi
100 orang. Tapi ketika dia membunuh 100 orang, masih ada keinginan dia untuk bertaubat, sehingga dia mencari ulama yang kedua. Sampai pada akhirnya ulama yang kedua ini menunjukkan kepada dia kebesaran Allah, keluasan rahmat Allah. Tidak ada dosa yang besar kecuali dia ditaubati kepada Allah. Sampai pada akhirnya dia ditunjukkan kepada seseorang yang bisa membimbing dia supaya bertaubat. Tapi apa daya ketika dalam perjalanan ternyata Allah mencabut nyawanya. Nah, pada saat itu berdebatlah malaikat azab dengan malaikat rahmat, apakah dia masuk neraka atau masuk surga. Tapi ternyata setelah diadili dan dihitung mana yang lebih jauh langkahnya menuju tempat pertaubatan atau meninggalkan kemaksiatan, maka ternyata yang lebih jauh itu adalah usaha dia menuju pertaubatan, maka diterimalah taubatnya. Dan itu ilmu juga, ya, ilmu yang mengantarkan dia kepada bertaubat, ilmu rohani. Artinya tidak ada kaitan maksiat ataupun taat terhadap anugerah Allah. Begitu juga dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Kita tahu ya, Sayyidina Umar bin Khattab adalah orang yang paling keras mula-mula membenci baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pengen, bahkan ingin membunuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Rahmat Allah sangat luas. Ternyata salah satu doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satunya adalah, ya Allah, masukkanlah salah satu dari dua Umar ini ke dalam Islam. Ternyata Umar bin Khattab lah yang dipilih Allah untuk menjadi pembela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebelumnya beliau adalah seorang kafir, seorang musyrik, seorang pembenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian banyak lagi Fudail bin Iyad, seorang yang semua kemaksiatan sudah dia coba. Apapun ya, kemaksiatan itu sudah beliau coba itu. Fudail bin Iyad, siapa yang tidak kenal dengan beliau? Seorang sufi besar. Ternyata Allah memberikan rahmatnya. Ternyata beliau berubah menjadi seorang ulama besar, ulama sufi, orang arif billah. Itulah beliau Imam Fudail bin Iyad. Beliau juga perawi hadis, banyak hadis yang beliau riwayatkan. Dan masih banyak ulama-ulama lain dan orang-orang lain yang sebelumnya ahli maksiat, tapi Allah balikkan kalbunya, Allah izinkan kalbunya untuk mencicipi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk berputus asa dari rahmat Allah. Kalau berbicara masalah maksiat, tidak satu pun di antara kita yang tidak maksiat. Kita bukanlah nabi, kita bukanlah maksum. Kita bukanlah orang yang terjaga dari dosa. Jadi semua kita ini pendosa. Semua kita pendosa. Jadi kalau seandainya semua pendosa terhalang mendapatkan ilmu Allah, ya otomatis kita semua nggak usah kesini, nggak usah belajar lagi. Ya udah, kita nggak bakalan dapat kok. Kita pendosa semua, kita ahli maksiat semua. Tapi karena kita alhamdulillah diberikan pemahaman oleh Allah kalau rahmat Allah itu maha luas, ya alhamdulillah pada malam hari ini kita hadir untuk itu. Kita hadir untuk mensyukuri ternyata Allah itu maha penyayang, maha pengasih. Semaksiat apapun kita, tapi beliau masih izinkan kita hadir di majelis ini. Semaksiat apapun kita, masih Allah izinkan kita mengucapkan lafaz Allah. Tadi habis maghrib dipimpin oleh Buya Asfi, ada yang menangis juga, padahal kita nggak pantas mengucapkan Allah itu. Kita tidak pantas bersalawat kepada baginda Rasulullah karena saking kotornya lisan ini. Tapi alhamdulillah berkat keluasan rahmat Allah, sekali lagi semuanya Allah izinkan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah asalkan kita mau untuk kembali kepadanya. Mohon izin Abu ya, kalau kurang mohon ditambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu ya? Oke?
Oke semua lah. Oke. Ini pertanyaan kayaknya buat saya nih, izin jawab nih Buya ya. Nanti kalau salah ya Buya yang nambahin. Bismillah ya Mi ya. Mudah-mudahan doain saya Mi ya. Assalamualaikum Buya. Saya punya orang tua selalu mengambil bank rentenir, lalu dibantu, terus ngambil lagi, ngutang lagi, ngambil lagi. Apakah orang tua seperti ini Buya masih boleh kita bantu? Izin jawab Buya. Antum yang jawab lah. Bismillah. Kasih lagi kalau bisa ya, karena itu kan orang tua kamu kan, biar dia bisa ngutang lagi. Nanti habis kamu bayar lagi, lunasin lagi. Jangan-jangan itu wasilah kamu menjadi seorang wali, namanya wali pinjol. Buya nggak percaya begitu. Mana? Buya nggak percaya, mas saya udah mulai nggak percaya. Coba kamu bacain. Gak usah biar aku yang baca. Coba Pak yang baca. Mudah-mudahan jawaban saya benar ya. Ya kan kalau orang tua kasih aja kan. Jadi kan ujian jadi seorang wali ya. Betul Bu ya? Gak mau jawab aku. Ahli fikih yang jawab Buya. Oke, Buya Asfi. silakan. Tapi pertanyaannya benar kan Buya ya? Benar. Semoga jawabannya. Buya Asfi yang jawab. Buya biasa nih konsultasi pertanyaan seperti itu disering masuk. Langsung jawabannya. Orang tua suka ngambil ya pinjaman, bukan hanya rentenir, bukan hanya pinjol, rentenir, lintah darat. Itu orang tua masih perlu dibantu nggak Bu ya? Gitu. Bu yang jawab. Karena pasti banyak pertanyaan itu masuk tiap hari kan. Kif Bu ya, total Bu ya. Allah taala alam ya. Subhanallah. Kif, perlu dibantu nggak orang tuanya? Dibantu orang tuanya untuk segera taubat. Ya, dibantu orang tuanya untuk segera taubat, itulah bakti kita pada orang tua. Dipaksa tobat ya? Ya harus dipaksa taubat. Dengan segala kehormatan, dengan segala hormat. Tapi kan rentenir tadi Bang Dik. Jadi ada sebuah hadis, meskipun ada yang mengatakan itu dhaif ya. Apa punya hadis yang punya? Kif. Siapa yang meminjamkan dan mengambil manfaat dari pinjaman itu dengan syarat bahwa riba gitu. Itu memang ada mengatakan hadisnya itu dhaif ya. Maka kita sudah maklum yang namanya amaliyah dan tenir itu kan amaliyah juga kan, dan tenir itu ya begitu, memang ada syarat yang dia harus dia ambil feedbacknya atau bunganya. Itu bab pinjam peminjam itu udah pasti, apalagi dalam waktu singkat ya, dalam waktu singkat minta berlebih. Masalah apa, penurunan nilai mata uang itu kan ketika jangka panjang udah terasa. Tapi kadang utang sekarang besok harus dibayar udah naik, inflasinya belum kerasa tapi nilai kelebihannya udah melonjak begitu. Jadi intinya apakah orang tua harus dibantu? Ya bantu orang tua itu segera bertobat gitu aja. Dan masalah misalnya orang tua yang baru berutang, ya bantu untuk utangnya. Ya begitu ya. Enggak lebih, udah cukup itu Bang Dik. Ya boleh. Terima kasih Bu ya Asfi. Mudah-mudahan Ibu yang bertanya. Saya mau tambahin. Boleh. Orang tua kalau minjem itu anaknya yang kurang ajar. Mohon maaf yang nanya Berarti antum kurang bantu dia. Oke? Jadi putus itu dengan cara beri orang tua lebih banyak. Nih mohon maaf. Yang nanya ini laki apa perempuan sih? Hah? Dari tulisannya perempuan ya. Oke. Oh kalau perempuan ribet nih. Kalau laki-laki ente kurang ajar. Kalau perempuan kita maklumi dia mungkin punya suami, dia nggak mungkin nggak langsung bisa memberikan hartanya. Tapi kalau laki-laki begitu, ente nggak usah ngaji diribat. Berarti durhaka itu ke orang tuanya.
Orang tua kalau minjem kepada rentenir berarti ente hadir di majelis tapi orang tua nggak dikhidmahi. Percuma maulid, percuma cium-cium tangan guru. Ya, itu birrul walidain. Birrul walidain itu wajib. Habis rukun Islam birrul walidain. Nggak ada lagi. Jadi kalau ada orang tua asbab ente nggak ngasih, dia terjebak kepada riba, itu dosa anaknya. Kenapa? Hadis Nabi, anta wa maluka li abik, kamu dan hartamu milik orang tuamu, bukan perempuan ya. Nah, kasih tahu tuh si kalau perempuan ke anak laki-lakinya, jangan sembarangan ya. Dia wajib membebaskan. Nah, kalau versi Buya tadi wajib membuat dia tobat. Emang nggak ada lagi, itu salah kita itu. Tapi kalau saudara kita gimana? Nah, itu lain cerita. Kalau dia sudah dewasa, itu tanggung jawab dia. Tapi kalau orang tua, itu dosa kita sebagai anak. Ya, jangan pelit lah buat orang tua. Orang tua itu ketemunya dari lahir. Kalau bini ketemunya gede. Kalau sama bini bisa cerai, sama orang tua bisa cerai nggak? Bener. Sama istri bisa cerai. Sama orang tua boleh cerai nggak? Aku ceraikan kamu sebagai ayahku, bisa nggak begitu? Nggak bisa. Kalau ini bisa cerai ente. Terus kenapa orang lebih banyak membantu istrinya daripada orang tuanya? Itu durhaka yang luar biasa. Nggak boleh terjadi itu. Ya, musuh kita salah satunya riba. Tapi ente jangan heran, kok saya menghalalkan bank, itu lain cerita. Karena zaman Nabi nggak ada bank. Ya, maka bank itu pasti akan diperdebatkan sampai kiamat. Dan saya ngikutin ulama yang menghalalkannya, ente ngikutin ulama yang mengharamkannya, ya sudah, sama-sama ikut ulama toh. Ya, yang penting ulamanya ikut Nabi kan, sallallahu alaihi wasallam, gitu ya, biar horor dikit. Luar biasa, belum pernah loh saya lihat Buya tuh sedikit emosional menjawabnya. Berarti kita sejalan Buya. Cuma kan Buya kan jawabannya untuk kelas-kelas syariat. Kalau saya yang ingin jadi wali pinjol ya. Teman-teman, itu mengena banget karena prinsip saya, jangankan orang tua, kalau punya mertua jangan sampai rekeningnya nol. Karena kalau dia nol, kita nol, dia udah tua nggak bisa cari kerja, kita masih muda gitu. Lebih baik kita yang 0-0, seperti timnas lawan Australia. Iklan lu deh. Apa-apa. Gak apa-apa ya. Izin bertanya Buya, kenapa pada bacaan Mahalul Qiyam yang disebut hanya Jadal Husain, sedangkan cucu Rasulullah SAW juga ada yang bernama Hasan? Sukron Abuya. Ya, Nurul Ain, belakangnya Jadal Husain. Ada yang baca Jadal Husain, ada baca Jadal Hasanain. Ya, kalau saya bacanya aslinya Jadal Hasanain, 2 Hasan. Jadal Hasanain. Kalau di itu apa? Husain. Oh, berarti ada cetakan kedua nanti ya. Ini tasheh namanya. Tasheh itu boleh. Terus boleh juga ini, sebagian orang menyamakan apa di belakang itu saja. Ya, Nurul Ain, Jadal Husain gitu. Tapi kalau kita biasa, yang saya terima dari guru-guru saya, Jadal Hasanain. Ya, Jadal. Loh kok bisa begitu? Ya, Maulid ini kan dulu ditulis di kertas papirus, belum dicetak dulu. Salinannya banyak. Terus di Indonesia salinannya dibawa oleh anak Sahibul Maulid, Habib Alwi, yang lama di Palembang, di Solo. Mungkin dia punya salinan sendiri. Terus muridnya yang lain punya salinan yang lagi. Cucunya Syekh Sayyid Al-Habib Abdul Qadir punya salinan sendiri lagi.
Mungkin ada perbedaan, wallahu alam, ya nanti bisa dikomparasi. Ya. Jadi itu masalah apa? Nah, adapun secara hakikat kemarifatan, Sayyidina Al-Hasan wal Husain itu sebenarnya dianggap sama, kembar serohaninya, huwa. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, huma sayyida syababil jannah, hadis sahih. Mereka Hasan Hussein adalah penghulu pemuda di surga. Di Bang Dik udah tua, nggak masuk. Aneh masih muda masuk. Gimana dong? Ya, oh. Sama-sama muda nanti kan. Iya. Nanti di surga umur kita berapa Bang Dik? 7 tahun. 7 tahun. Nggak bisa kawin 7 tahun. 33 tahun. 33 kurang dikit ya. 33 kurang berapa bulan gitu. Saya pikir ruh saya masih muda. Ada yang umur 33 nggak? Ini berapa mana? Dawami umur berapa? 23 Ya. paling. Faiz berapa? 30. Yang 33 siapa angkat tangan? 33. Bener itu 33. Wajah kok 43. Iya bener. Masih muda bener. Belum ada uban kan? 43 apa 33? May pantesan ente nggak punya uban, aneh tuh punya uban. Ini aja ada uban di sini. Buya Yunal berapa? 34. Ya mirip-mirip Buya Yunal lah. Cuma nggak ada jerawatnya, nanti tenang. Kalau kita kan bekas jerawat ini, Buya Yunal ya sama. Bekas jerawat, ya kan? Ini ada kawahnya nih. Buya Yunal juga banyak tuh. Buya Aldo punya nggak? Wah, mereka wajahnya baby pes. Allahumma sholli ala Muhammad. Masya Allah. Ya. Dan satu lagi Bang Dik. Oke. Nama Hasan Hussein itu beda. Coba baca Hasan. Coba baca Hussein. Beda nggak? Mana yang lebih semangat? Saya masih ingat dulu orang tua saya kalau lagi marah ya, waktu kecil dia bilang ya Hussein gitu. Ternyata pengaruh daripada orang Syiah yang masuk ke Pasaman, Pariaman, yang mereka buat tabut. Oh ya Hussein, oh ya Hussein. Terus kita punya sahabat orang-orang Iran, Persia. Itu mereka kalau lagi kaget, kalau di barat kan oh my God, oh apa Yesus Kristus gitu ya. Oh God, bukan nama Yesus sebut. Apa Yesus Christ gitu. Kalau di Persia enggak, ya Hussein gitu. Di Irak Karbala gitu. Cuma kita sudah berganti, tradisi kita bukan Syiah, tradisi kita sudah halus sunnah ya, kita nggak begitu lagi. Jadi dulu saya masih kecil, saya masih ingat orang tua begitu. Mungkin ada pengaruh Syiah dulu zaman itu di Sumatera, Buya Wali Rajab. Baik, luar biasa ya. Intinya tuh yang umur 33, 34 itu udah nikah semuanya Bu ya? Belum? Ada yang nikah belum? Ada yang jomblo, ada yang sudah nikah, mau nikah lagi. Siapa Bu ya? Ada ya? Siap. Bukan divorce, nikah lagi. Oh siap. Jangan salah paham Bang Dik. Ya intinya nih kan udah harusnya 30, 33 menikah ya. Saya cuma menghimbau aja, jangan banyak jual kitab oke, jual minyak wangi oke, tapi skincare juga penting dijual di sini Bu ya. Iya buat biar nggak ada jerawat-jerawatnya. Ada distributornya depan tuh. Ya tolong diakomodasi ya Bunda Umi ya. Hati-hati yang umur 33, Nabi Isa tuh hilang dari kehidupan 33 tuh, hati-hati. Istighfar ente. Buya, apakah bisa kita mendapat ridho Allah dengan cara menghibur orang-orang di sekitar kita walaupun kita bukan ahli ibadah? Contohnya seperti Nur Aiman, saya belum tahu tuh siapa Bu. Nuaiman. Walaupun kita sudah hidup tak sejaman dengan beliau, dengan Rasul maksudnya. Ya, Sayyidina Nuaiman itu Ahlul Badar, 313 sahabat, salah satunya dia yang berperang di perang Badar, yang ikut Nabi tanpa syarat, percaya Nabi tanpa condition.
dia percaya mutlak kepada Sayyidina Muhammad SAW, maka disebut Ahlul Badar. Apa kata Nabi SAW tentang Ahlul Badar? Hadis Sahih Bukhari, ya Ahlul Badar i'malu ma syi'tum fa inna Allah qad ghafara lakum. Wahai Ahlul Badar, berbuatlah sesukamu, Allah sudah pasti ampuni kamu. Itu yang disebut radhiyallahu, Allah sudah ridha. Ini yang doa Sayyidina Abdul Hasan Syazili di Hizbul Bar, Allahumma ja'al sayyiati sayyiat man ahbabta ay man radita. Ya Allah, jadikan salahku salah orang yang engkau maklumi, salahnya orang yang engkau sayangi. Bukan wala taj'al ta'ati ta'at man abghadta, jangan jadikan taatku taat orang yang engkau murkai. Itu syaitan, iblis itu kan pernah taat tapi Allah murka karena dia merasa taat. Ahlul Badar, Badar itu secara sejarah itu sumur Badar, tapi secara ilmu ma'rifat Al-Badar itu Sayyidina Muhammad SAW. Ahlul Badar artinya ahlu, keluarga Sayyidina Muhammad SAW. Itu disebut Ahlul Badar. Maka Sayyidina Nu'aiman ini keluarga Nabi SAW, dan sahabat satu-satunya yang berani bikin canda sama Nabi, ngecengin Nabi gitu, itu cuma Nu'aiman. Tapi setelah Nabi wafat, dia punya satu masalah. Dia kalau lagi ahwal, lagi kangen, lagi rindu, dia nggak tahan, maka dia melakukan minum khamar. Ya, akhirnya orang-orang di masa Sayyidina Umar bisikin dia, ya Umar, jilid aja deh tuh, jilid tau nggak Bang Dik? Dipukul. Ya awalnya 40, yang kedua 80, yang ketiga apa berapa kali gitu. Ya. Kata Sayyidina Umar, oke, kita. Yang kedua ulang lagi, yang ketiga apa kata orang? Uqtuluhu, bunuh aja dia hai Umar. Fa innahu kafirun billah, dan beberapa riwayat munafik ya. Itu orang kafir munafik. Sayyidina Umar marah. Lah, enggak boleh. Aku saksi bahwa Nu'aiman ya dengan segala keanehannya, maksiatnya, dia dicintai oleh Rasulullah SAW. Dia mencintai Allah dan Rasulullah, dan Allah cinta kepadanya. Jadi ini kabar gembira untuk orang-orang yang bermaksiat ya, kita inilah. Nah, tapi di sini Nu'aiman ini boleh disebut bapak stand up komedi muslimin itu. Jadi orang Islam pertama yang stand up komedi di depan Nabi itu beliau lah. Dan Bang Dik tuh ada darah-darah begitu tuh. Dia paling berani sama kiai-kiai, itu berani bener dia. Sama kiai, sama guru aneh, mursyid aneh itu berani bener. Iya, nggak ada orang yang berani ngata-ngatain aneh, beli dia doang tuh. Bohong nih Buya nih, tersangkut bener. Iya, cuma kalau dia ngomong kita nggak marah kan? Kalau dia ngomong kita nggak marah. Sama, kalau Nu'aiman nyandain Nabi, itu nggak ada yang marah, semuanya ketawa, nggak ada yang marah. Kalau Abu Bakar buat ngelucu kan jadi nggak lucu. Apalagi Umar itu nggak lucu itu ya. Jadi itu emang anugerah juga dari Allah SWT ya. Satu-satunya orang yang dapat bikin Nabi ketawa. Wallahu a'lam bishawab. Lega deh. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang kalau melakukan kesalahan walaupun tidak disengaja dimaklumi oleh Allah. Amin ya Rabb. Buya, pertanyaan sudah habis tapi makanan masih banyak. Apakah kita makan, Buya? Makan loh. Makan ya. Nggak ada lagi pertanyaan? Ada yang pertanyaan? Oke, satu ya. Oke. Terakhir ya Buya ya. Boleh. Oke. Silakan. Nama siapa? Makasih Buya atas pertanyaan-pertanyaannya, jawaban-jawabannya luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, ini yang pertama, dengan melaksanakan sunnahnya Nabi Muhammad SAW, puasa Senin Kemis, apakah itu termasuk maulid juga Bu ya? Oke. Yang kedua, untuk apa itu, mohon izin untuk minta tanda tangan di bukunya Bu ya. Oke. Terima kasih. Ente doang ya, yang lain jangan. Banyak bener pegel begini ntar. Oke, baik. Terima kasih Bu ya. Mengamalkan puasa Senin
Ya. Kamis. Kamis apakah itu bagian maulid? Ya, tapi maulid fardi. Maulid secara personal. Maulid secara personal. Sahabat Nabi itu kenapa nggak perlu maulid? Karena kemanapun mereka memandang, mereka pandang Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abdullah bin Umar, dia setiap hari dia melakukan perjalanan, mengulang kisah perjalanannya bersama Nabi SAW. Itu cara dia maulid. Dia mengingat Nabi pernah jalan naik onta ke suatu lembah, maka dia jalan ke lembah itu maulid dia. Dia lihat Nabi merunduk ketika ada pohon, walaupun pohonnya sudah nggak ada, dia tetap merunduk. Dia ketemu Arab Badui, dia sapa, maka di situ dia duduk lama-lama, dia nunggu Arab Badui ada. Sampai kemudian Sayyidina Abdullah bin Umar itu serban dia dimintain sama Arab Badui. Dan dia kasih, apa kata dia? Ini dulu teman ayahandaku Umar. Gitu. Jadi cara maulidnya sahabat itu lebih keren dari kita. Mereka langsung mengenang pada tempat yang mereka punya kisah. Coba antum kalau punya kisah dengan seseorang, pasti senang melewati tempat itu kembali kalau kisahnya indah. Betul nggak? Benar ya? Kayaknya ente pernah patah hati nih. Ya, setiap kali ke tempat itu mewek gitu. Ya, sakit hati tapi dikunjungi terus gitu. Apalagi yang bikin hati kita berbunga-bunga. Ya. Jadi umroh, haji, ziarah itu bagian dari cara mengenang Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi itu baru apa? Maulid fardi. Kalau ini namanya maulid jama'i. Nabi mengatakan, ya, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, kalau kamu melewati taman-taman surga maka gabunglah, ya, cicipilah. Apa itu hilaqu dzikr, halaqa zikir, halaqa maulid. Maka ini bagian dari cara mengamalkan kalamnya. Mengamalkan kalamnya itu bagian dari maulid, tapi maulid ilmi. Kalau kita sudah tahu tanggalnya, maka kita juga peringati maulid tarikhi. Maka malam ini kita sudah gabungan maulid ilmi, maulid tarikhi. Maulid secara ilmu hakikat, ilmu apa, dan kemudian juga maulid secara tarikh. Meskipun tidak ada kata sepakat ahli sejarah beliau lahir tanggal berapa, karena nggak ada dukcapil. Tahu dukcapil ya? Nggak tercatat emang. Belum ada kantornya yang nyatat pencatatan kelahiran Nabi Muhammad itu belum ada. Ya. Terus kalau saya sudah puasa Senin, berarti saya nggak perlu maulid jama'i dong, berjamaah dong? Nggak begitu. Itu sombong kali itu. Emang sholat puasa ente diterima sama Allah? Terima nggak sama Allah? Kan nggak tahu. Belum tentu kan? Belum tentu diterima. Oleh karenanya, siapa tahu dengan bermajlis, karena majlis langsung dijamin taman surga, udah masuk taman surga sebelum surganya kita datengin. Itu tanda amalnya langsung diterima. Maka sahabat-sahabat, ya, Nabi yang cuma mampir doang, melihat ada majelis mampir, nggak ngaji lama, cuma mampir doang, niatnya bukan untuk ngaji. Itu malaikat protes, ya Allah, mereka kan hanya lewat terus mampir, kenapa mereka dapat berkahnya? Itulah berkah dari Riyadul Jannah, ya, taman-taman surga. Sang ruhul jannahnya itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali itu ya. Baik, terima kasih Buya atas jawaban-jawabannya hari ini. Terasa berbeda ya bagi saya khususnya ya Bu. Tadi saya siang, dari pagi ke siang Buya, ke sore bahkan saya menghadiri satu acara keturunan Wira Hadi Kusuma. Saya nggak nyangka kalau keluarga besar itu sangat mengagumi ceramah-ceramah Buya yang ada di YouTube, dan dia mengenal saya Buya dari situ. Ya, salam buat Buya. Assalamualaikum. Mereka pengagum-pengagum isi materi-materi Buya. Baik, selesai sudah nih ya. Nggak terasa malam minggu kita
sungguh luar biasa tanpa memuliakan. Ada yang pelesiran, ada yang ke pantai, ada yang rehat kemana, karena liburan panjang ya. Alhamdulillah saya diundang ke sini. Terima kasih Buya, terima kasih Riba, terima kasih para buya-buya atas jawaban-jawabannya. Bagus, kalian lulus semuanya. Terima kasih juga audioman, kameramen, semua orang yang udah ngurus ini semua. Tempat ini amazing ya. Alhamdulillah. Saya pikir tadi panas banget, ternyata alhamdulillah ada AC Buya ya. Saya pingin deh moto Buya sama Umi deh. Ini spesial banget. Saya ini fotografer soalnya. Mudah-mudahan Buya mengizinkan. Oke, saya nggak dapat tantangan di buku, tapi saya dapat foto Buya sama Umi. Salawat dulu tanpa musik. Ya, saya mohon pamit atas nama seluruh Sudah kerabat malam. kerja yang bertugas. Kita akhiri dengan sholawat. Buya nanti doa ya. Jadi saya nggak tutup dengan salam ya. Cukup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
غير المغضوب عليهم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم يا رحمن الرحيم يا كريم يا عظيم يا فاتح افتح لنا بحق سيدنا الفاتح يا فاتح افتح لنا بسيدنا الفاتح الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق اللهم يا الله يا رحمن الرحيم يا كريم يا عظيم يا عظيم يا عظيم عظم الصلاة والسلام منا على حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ya Allah izinkan engkau besarkan engkau lipat gandakan rasa cinta kami kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Allah. Allahumma ya Allah tahhir qulubana amman siwa. Ya Allah izinkan kalbu kami engkau bersihkan malam ini dari selain engkau. Allahumma wamla qulubana bihubbika wa hubbi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah meskipun permintaan ini berlebihan ya Allah izinkan malam ini setelah engkau bersihkan hati kami dari selainmu ya Allah. Masukkanlah namamu ke dalam kalbu kami. Masukkan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kalbu kami. Wamla qulubana bihubbika wa bihubbihi. Izinkan ya Allah kalbu kami penuh cinta kepada engkau. Penuh cinta dan rindu kepada kekasih engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Sayyidana ya Habiballah ya man ismuhu Ahmad Muhammad iqbal minna salamana wa tahiyyatana. Wahai ruhaniah baginda, wahai abul arwah, wahai ayahanda ruhani kami, terimalah salam dari anak-anak rohanimu ini. Terimalah salam dari kami, terimalah salawat dari kami. Allahumma balligh salatana wa salamana ila ruhi habibikal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ij'al sayyiatina sayyiat man ahbabta wa la taj'al ta'atina ta'at man abghadta. Ya Allah jangan jadikan ya Allah taat kami taat yang orang yang Engkau murkai, tapi jadikan kami orang yang Engkau ridhai dan Engkau sayangi, sehingga ketika kami terjebak maksiat pun Engkau masih sayang kepada kami. Allahumma ya Allah nawwir wujuhana bin nadrah an-nabawiyyah Muhammadiyah Ahmadiyah. Ya Allah beri cahaya wajah kami, wajah kalbu kami, wajah ruh kami dengan nur Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna nuran anwara. Ya Allah fanakan kami pada cinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna mimman kana hubbal Mustafa ahabba ilaihi mimma siwa. Ya Allah jadikan kami orang yang dikatakan baginda tidak beriman kamu sehingga aku lebih dicintainya dari selainku. Jadikan kami malam ini ya Allah memohon mengemis cinta kasih kepada Engkau ya Allah. Anugerahi kami cinta tertinggi kepada beliau sehingga kami lebih mencintai beliau daripada diri kami sendiri, daripada keluarga kami sendiri, daripada pekerjaan kami sendiri. Ya Allah in ahyaitana fa ahyina ala hubbi wa in amatana fa amitna ala syari'ati. Ya Allah jika Engkau hidupkan kami dalam cinta kasih kepada beliau. Jika Engkau wafatkan kami ya Allah, wafatkan kami dalam husnul khatimah mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warhamna wa masyayikhana warhamna wa walidina warhamna wa azwajana wa dhurriyyatina wal hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at. Ya Allah berkah maulid ini, berkahilah kami, berkahilah guru-guru kami, berkahilah orang tua kami, saudara kami, berkahilah semua orang-orang yang hadir malam ini, berkahilah keluarga-keluarga kami, keturunan kami, pasangan kami, berkahi siapapun yang ada tinggal di tempat ini, berkahi tetangga-tetangga kami, berkahi siapapun yang berjasa malam ini. Allahumma ya Allah bihaqqi hadzal nabi sallallahu alaihi wasallam fashfa'na fid dharain. Ya Allah dengan keberkahan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berilah syafaat kami di dunia dengan husnul khatimah, di akhirat dengan mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ikuti inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi
صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل وسلم وبارك عليه جماعة يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك yang kuat ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 ila ruhin nabi sallallahu alaihi wasallam bil arwah ruhil arwah sinil mahdi khalifatillah al-fatihah. Barangkali itu, terima kasih kepada yang hadir, wabil khusus semua panitia. Semoga lelah mereka diridhai Allah Ta'ala. Semoga lelah mereka berganti syafaat. Dan yang datang jauh, semoga ini tanda cinta kepada Sayyidina Muhammad SAW yang bertahan dari siang tadi sampai malam ini. Semoga ini jadi mahar cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma taqabbal minna, taqabbal minna. Ya Azim, Ya Karim, Ya Karim, Ya Ghaffar, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Ghafur, Ya Wadud. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.